Striker Manchester United Rasmus Højlund akhirnya pecah telur di Liga Inggris. Højlund mencetak gol pertamanya di Premier League saat bersua Aston Villa di Old Trafford Rabu dini hari. MU bangkit dari ketertinggalan 2-0 untuk menang 3-2 dengan Højlund mencetak gol kemenangan. Bagaimanakah kebangkitan Rasmus Højlund? Gawang patah merangkumnya untuk Anda. Sudah lama menunggu gol Liga pertama, tapi ya, saya sangat bahagia. Saya adalah orang yang paling bahagia yang hidup saat ini. Anda juga bisa melihatnya dari selebrasinya. Seperti yang Garnacho katakan, kami percaya dalam diri kita sampai akhir dan meraih kemenangan hari ini, katanya. Seperti yang dikatakan manajer sebelumnya, saya telah mencetak beberapa gol di Liga Champions. Namun tentu saja butuh waktu cukup lama di Premier League sebelum bisa mencetak gol. Sekarang saya sudah mendapatkannya dan saya harap saya dapat terus mengembangkannya dan terus maju. Seperti diketahui, ini merupakan penampilan ke-15 Rasmus Højlund dalam pertandingan di Premier League sejak diboyong Manchester United. Selama ini, meskipun subur di Liga Champions, Højlund selalu gagal menyumbangkan gol di Liga Inggris. Penantian panjang Højlund berakhir tadi malam. Tendangan voli cerdik pemain berusia 20 tahun itu menandai gol ke-6 Højlund untuk Manchester United sejak diboyong dari Atalanta pada musim panas 2023. Ya, saya ingat golnya, tendangan pertama yang membentur tiang. Penyelesaian bagus, jadi saya senang. Saya juga senang untuk kami bertiga penyerang karena kami menunjukkan banyak karakter hari ini dan banyak kepercayaan diri. Manajer Manchester United Erik ten Hag optimis pemain Denmark itu akan menambah jumlah gol domestik setelah mengklaim 5 gol di babak penyisihan grup Liga Champions. Ten Hag juga mengatakan ada beberapa diskusi langsung dengan Rasmus Højlund sebelum sang pemain memecahkan paceklik golnya di Liga Inggris. Bruno Fernandes optimis Alejandro Garnacho masih bisa terus berkembang bersama MU. Kapten Manchester United Bruno Fernandes menilai Alejandro Garnacho masih bisa berkembang menjadi pemain yang jauh lebih baik pada masa yang akan datang. Sejak menjalani debut di tim utama Manchester United pada musim lalu, Alejandro Garnacho memang mencuri perhatian publik. Winger asal Belanda itu memiliki talenta yang besar dan mampu menjadi pembeda bagi The Red Devils. Alejandro Garnacho kembali memperlihatkan talenta istimewanya. Ia berhasil mencetak 2 gol, Manchester United menang 3-2 atas Aston Villa. Bruno Fernandes percaya Garnacho masih bisa bertumbuh dan menjadi pemain yang lebih mengerikan. Menurut Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho bahkan belum mencapai talenta terbaiknya sebagai seorang pesepak bola pada saat ini. Kapten Manchester United asal Portugal ini yakin sang junior bisa berkembang lagi dan menjadi salah satu pemain yang paling berbahaya di masa depan. Saya benar-benar berharap bahwa ia masih bisa jauh lebih baik dari sekarang. Ia harus melanjutkan perkembangannya, ujar Bruno Fernandes. Namun pada kesempatan yang sama, Bruno Fernandes tidak menutup mata atas kontribusi Alejandro Garnacho saat MU mengalahkan Aston Villa. Ia menilai sang winger memberikan kontribusi yang bagus untuk Setan Merah, sehingga mereka bisa mengamankan kemenangan dalam laga itu. Dia sebenarnya bisa mencetak 1 gol lagi, dan ia juga seharusnya membuat 1 assist di pertandingan ini. Namun dia memang tampil luar biasa, di mana ia juga sangat bagus dalam membantu pertahanan kami, pungkasnya. Alejandro Garnacho berharap bisa menambah pundi-pundi golnya untuk Manchester United pada akhir pekan ini. Sang winger membidik 1 gol ke gawang Nottingham Forest pada hari Minggu dini hari nanti. MU sudah siapkan pengganti Jadon Sancho, winger PSV jadi target. Rumor pengganti Jadon Sancho, skuad Manchester United kembali berhembus. The Red Devils berencana untuk merekrut bintang muda PSV Eindhoven sebagai penggantinya. Selama 3 bulan terakhir, Jadon Sancho memang dikabarkan bakal cabut dari Manchester United. Hubungannya dengan Erik ten Hag sudah memburuk sehingga dirinya harus mencari klub baru pada bursa transfer musim dingin nanti. Stok winger Manchester United sebenarnya tidak terlalu melimpah walau Jadon Sancho sudah tidak dimainkan lagi. Hal itu membuat Erik ten Hag mulai berburu pengganti Jadon Sancho pada musim dingin nanti. Menurut laporan Sport One, Erik ten Hag sudah menemukan kandidat pengganti Jadon Sancho untuk posisi winger di MU. Ia berminat mendatangkan Johan Bakayoko sebagai penggantinya. Johan Bakayoko dikabarkan masuk dalam radar Manchester United karena penampilan apiknya bersama PSV Eindhoven. Sang winger baru saja dipromosikan ke tim utama PSV pada musim lalu. Namun ia memperlihatkan perkembangan yang impresif bersama PSV. Musim ini saja dia berhasil mengemas 4 gol dan 13 assist untuk PSV. Melihat penampilan pemain muda berusia 20 tahun itu membuat Erik ten Hag tertarik merekrutnya.
Laporan tersebut mengklaim bahwa alasan lain mengapa MU berminat merekrut Bakayoko karena mahar transfernya cukup terjangkau. Kontrak sang winger di PSV sendiri sebenarnya masih cukup panjang. Ia masih akan membela raksasa Belanda itu hingga 2026. Namun ia dikabarkan bisa diangkut di kisaran 35 juta pound saja. Itulah mengapa Manchester United dan Erik ten Hag berminat kepadanya. Manchester United juga dilaporkan tidak sendirian dalam upaya perekrutan sang winger. Mereka harus bersaing dengan Borussia Dortmund dan Liverpool yang juga berminat pada jasa winger PSV Eindhoven itu. Erik ten Hag bicara pasang surut performa MU, bisa konsisten asal tidak cedera. Manchester United baru saja meraih kemenangan lewat comeback luar biasa saat menjamu Aston Villa pada momen Boxing Day 2023 Rabu dini hari. Namun MU perlu waspada karena inkonsistensi kerap mengganggu. MU meraih kemenangan penting ketika menjamu Aston Villa pada laga pekan 19 Liga Inggris 2023-2024 di Old Trafford. Sempat tertinggal 2 gol terlebih dahulu, The Red Devils bangkit dan mencetak 3 gol lewat Brand Alejandro Garnacho dan gol perdana Rasmus Højlund di Premier League. Kemenangan 3-2 atas Aston Villa ini tentu dirayakan oleh pemain dan penggemar MU. Namun skuad The Red Devils dan Erik ten Hag harus waspada karena berulang kali MU terjatuh ke lubang kekalahan setelah meraih kemenangan. Manajer MU Erik ten Hag tentu menyadari potensi tersebut, apalagi beberapa kali MU memang mengalami inkonsistensi performa pada musim ini. Namun manajer asal Belanda itu yakin MU bisa lebih konsisten, tapi dengan satu catatan. Erik ten Hag begitu memahami soal inkonsistensi yang kerap dialami oleh tim asuhnya. Apalagi musim ini, masalah MU memang tidak lepas dari inkonsistensi pada pekan ke pekan selanjutnya. Namun menurut Erik ten Hag, salah satu penyebab inkonsistensi tersebut karena badai cedera yang menimpa The Red Devils, di mana memang MU menjadi tim dengan jumlah pemain cedera yang paling banyak di Premier League musim ini. Anda juga harus menganalisis alasannya. Kami sering mengubah-ubah tim dan tidak bisa memainkannya secara reguler. Kami tahu sepak bola adalah soal performa, solid dan konsistensi, ujar Erik ten Hag. Namun kamu harus tahu lebih baik lagi. Saya yakin ketika ada lebih banyak pemain yang tersedia, khususnya di posisi-posisi kunci, kami akan bermain lebih konsisten lanjutnya. Pada pertandingan selanjutnya, MU akan menghadapi Nottingham Forest yang tengah berjuang untuk meninggalkan papan bawah klasemen Premier League minggu dini hari. Forest berada di posisi ke-16 dengan 17 poin dari 19 laga atau hanya 2 poin di atas Luton Town yang ada di posisi teratas zona degradasi. MU juga punya tren positif kala bertemu dengan Nottingham Forest. Namun bukan jadi alasan bagi The Red Devils untuk meremehkan tim asuhan Nuno Espirito Santo tersebut. Nottingham Forest baru saja meraih kemenangan 3-1 atas Newcastle United dalam lawatannya ke St James Park pada momen Boxing Day. Bukan tidak mungkin korban selanjutnya adalah Manchester United.